Roofcast, Mangrove Podcast. Salam Mangrover. Halo Cast Rover. Akhirnya bisa melihat wajahnya langsung. Ya, sekarang kita memberanikan diri untuk tampil di layar kaca Anda. Oke. Gimana? Kenalan diri dulu nggak nih? Iya kan, biar tahu. Kan nggak tahu sebelumnya. Ya. Perkenalkan, Silakan, saya ya. Gani Srian Effendi. Oke, saya Rohmat Kuswarsono. Saya Bagus Rahmatullah Duyangga. Dan kali ini Iya. sesuai dengan kelanjutan tema sebelumnya yang waktu itu kita sudah membahas terkait penanaman mangrove skala proyek. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut di tahap monitoring dan evaluasi. Iya, karena setelah sebelumnya episode pertama untuk skala proyek itu adalah perencanaan penanaman, kemudian yang episode terakhir yang sudah rilis itu adalah proses penanamannya, Ya. dan sekarang adalah kita bagaimana cara melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV dalam skala proyek. Ya. Sip. Pendiam dia orangnya. Oke, ya. Kita hargai. Ya, kita mau mulai dari mana dulu? Kenapa kita melakukan MONEV? Nah, ya, pertanyaan penting. Betul. Apa yang seharusnya menjadi dasar kenapa kita harus melakukan monitoring dan evaluasi gitu? Gus, kalau dari Bagus gimana? Ya benar. Kurang nyambung ya. Ya, saya mewakili Bagus ya. Ya, apa yang mendasari? Yang mendasari beginilah, kita kan sudah repot-repot menanam, udah keluar uang, usaha dan sebagainya. Secara umum memang ini harus dievaluasi, harus dipantau, karena apa? Ini adalah model pertanggungjawaban bagi pelaksana dan bagi pemberi pekerjaan. Itu sih alasannya. Oke, mungkin saya tambahkan. Jadi untuk MONEV ini adalah salah satu cara untuk bisa mengukur tingkat kesuksesan atau tingkat keberhasilan dari proses perencanaan yang sudah dilakukan. Untuk kita mengetahui apakah ini benar-benar dilaksanakan atau tidak, itu pada saat kita melakukan monitoring dan evaluasi gitu ya, MONEV. Jadi sederhananya sih kita pengen tahu bibitnya beneran tertanam sejumlah yang direncanakan atau enggak, kemudian luasannya mencukupi dari yang sudah direncanakan atau tidak, semacam itu. Nah, kemudian kita langsung ke teknis ya. Ketika kita melakukan MONEV, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan gitu ya. Gimana itu? Ya, dan mungkin melanjutkan dari Mas Gani sih ke monitoring itu. Yang dari awalnya perencanaan kan udah ada petanya, istilahnya ada peta tempatnya di mana, habis itu di penanaman, yang terakhir monitoring apakah itu benar ditanam di situ, luasannya atau apa benar, jadi dicek kembali. Ibaratnya kalau dulu di drone, sekarang di drone lagi dicek berapa luasannya yang sudah tertanam, karena biasanya outputnya kalau di akhir-akhir ini kan ke luasan tanamnya seperti itu, jadi perlu dicek menggunakan drone kembali. Secara teknisnya hampir sama terkait ketinggian drone-nya di ketinggian antara 100, tapi mungkin kalau saya biasanya ada yang beberapa yang saya detailkan ketinggiannya, saya turunkan untuk memastikan bahwa benar-benar ada bibit mangrove-nya, karena kan masih kecil-kecil. Kalau misalkan propagul kan ukurannya kecil, itu perlu didetailkan di beberapa lokasi untuk sampel saja misalkan gitu. Kalau waktunya itu relatif singkat, jadi ada sampel-sampel yang bisa diambil gitu. Nanti bisa dilihat jaraknya, terus pola tanamnya itu benar atau enggak sesuai di perencanaan, sama enggak dengan perencanaan, seperti itu sih mungkin. Ya, ada tambahan nih. Kita kan melihat di sini pekerjaannya di alam ya, dimana semua prediksi, semua perencanaan yang kita lakukan belum tentu 100% itu persis. Kita nggak bisa merencanakan 100% plek persis ser dengan perencanaan seperti itu. Jadi ketika pelaksanaan ada perubahan harus ada seperti ini nih perubahannya Mas, Nah, baru itu dimonitor. disampaikan oleh yang akan memonitori. Oh iya, siap Ya, seperti betul. itu. Oke, Warna. gini, mungkin saya sedikit flashback tadi yang disampaikan oleh Mas Rohmat ya, kaitannya sama perencanaan yang ternyata pas pelaksanaan itu tidak sesuai. Yang tadinya direncanakan L ternyata I. Sebenarnya itu tidak, sama sekali tidak masalah. Sekali lagi asalkan memang dilaporkan. Nah, tapi begini, ketika kita menemui di lapangan pergeseran atau perubahannya itu sangat jauh dari perencanaan, dan yang paling penting tidak memiliki landasan yang kuat, itu Jadi suatu temuan atau jadi satu masalah. Oh ya. Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ternyata setelah di perencanaannya itu dari bibir pantai ke area lautnya itu jaraknya di panjangnya itu adalah 50 meter. Lebarnya dari bibir pantai ke laut, arah laut paling luar itu 50 meter. Ternyata setelah dilakukan pelaksanaan penanamannya, bahkan di
lebar 25 meter itu sudah sangat dalam. 25 meter ke 50 meternya itu mangrove ketika ditanam dia udah sangat dalam dan tidak representatif lagi gitu. Nah, solusinya dengan kondisi seperti itu maka harus disesuaikan pelaksanaan pada saat di lapangan, boleh tidak sesuai dengan perencanaan. Yang 25 ke 50-nya digeser dan dialihkan ke daerah lain semacam itu nggak masalah. Dalam artian ketika mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan, asalkan dilandasi dengan alasan-alasan yang make sense, logis, kemudian memang itulah adanya temuan di lapangan dan justru perubahan itu justru membuat lebih baik kondisi tanamannya, ya, meningkatkan produksi depannya lebih tinggi, itu nggak masalah. Dengan catatan memang luasannya harus sama, tetap sesuai semacam itu. Masalah waktu ngedrone gitu. Ya, waktu ngedrone. Terkait pasang surut juga kan. Pasang surut juga. Waktu terbaik pada saat monitoring termasuk perencanaan sebenarnya itu adalah ketika surut. Ya, ketika surut. Kemudian lebih baik lagi ada data ketika surut dan ketika pasang sih sebenarnya. Tapi kalau kita disuruh milih salah satu, yang surut untuk melakukan monitoring itu yang paling enak. Paling enak ini maksudnya paling mudah dianalisis ya, analisis untuk monefnya. Kemudian selain itu juga selain surut itu waktunya kalau bisa diusahakan sebelum jam 9 dan setelah jam 4 sore. Sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 4 sore. Itu adalah waktu-waktu terbaik di mana drone dapat memotret area yang akan dimonef dengan sangat baik sehingga teknisi JIS ya. Dari sisi pencahayaan itu juga bagus sehingga nanti pada saat menginterpretasikan area-area penanamannya itu dapat dengan mudah terlihat gitu. Ditambah lagi untuk kasus yang penanamannya menggunakan propagul nih, menggunakan propagul bukan menggunakan bibit ya. Kalau bibit kan udah ada daunnya. Kita mau ngedrone sehari setelah selesai penanaman pun bisa terlihat area atau mangrove yang telah ditanam. Tapi kalau propagul sehari setelah selesai menanam kegiatannya semua udah komplit ditanam, sehari setelahnya kita lakukan drone, bisa dibayangkan propagul kan ukurannya kecil gitu kan, hampir sama kayak ajir kemudian dijejer. Kalau kita lihat dari atas tuh kayak nggak ada ajirnya atau nggak ada propagulnya, sama gitu, cuma satu titik gitu. Jadi kita nggak bisa tahu. Jangan-jangan baru ajir aja. Jangan-jangan baru ajir aja gitu, atau jangan-jangan cuma propagul. Belum selesai penanamannya. Gitu. Benar-benar. Semacam itu. Dan solusinya untuk hal itu ada dua menurut saya. Yang pertama, dari sisi monitoring harus dikasih jeda waktu sampai paling tidak ada calon daun yang tumbuh gitu. Jadi ada kenampakan dari atas, ini daunnya udah muncul. Atau yang kedua, misalkan waktunya mepet dari tempat kita selesai menanam, itu adalah nggak cuma dari drone yang melakukan monef, tapi yang di daratnya juga ngecek dari ujung ke ujung apakah memang semuanya sudah ditanam atau belum di ajir yang sudah tertancap. Itu sih dua solusi. Ya benar Mas. Itu mungkin kalau dari bahasa saya itu lebih ke validasi data sih. Jadi ketika dari drone luasannya misalkan 10 hektar, bisa ada beberapa sampel untuk difoto dari daratnya, apakah benar untuk uji validasinya. Di situ ada mangrove-nya sama anjirnya, seperti itu sih mungkin. Iya. Aku ada satu pertanyaan nih. Iya, gimana? Ini kan skala proyek ya, otomatis luasannya besar banget. Nah, untuk berkaitan dengan waktu, lama waktu yang saya soroti adalah durasi monefnya. Apakah sistem monef ini dengan menggunakan drone ini sama halnya kita mencari data sampel? Paham nggak maksudnya? Ya paham. Ya. Apakah itu satu? Apakah pemantauan drone ini harus semua di foto atau tadi per sampel? Ya. Nah, kalau dari saya tuh, kalau dari drone ya sebaiknya semuanya harus di cover foto udara. Jadi karena kita memang tugasnya monitoring, semua yang diperencanakan terus dilaksanakan harus di monef. Harus di screening semua ya? Iya, karena juga outputnya kan luasan ya. Jadi kita melihat luasan areanya seberapa, seperti itu. Berarti konsekuensinya waktunya nambah. Tahap monefnya nggak bisa sehari 2 hari kalau semisal kita harus memotret semuanya kan? Tergantung luas juga. Tergantung luasannya juga. Kita nggak bisa memaksakan misalkan 10.000 hektar atau
harus satu Ya, hari kan mungkin Sesuai juga. kita Nah, banyak banget. nanti disesuaikan juga dengan alat kan, alat juga bisa Terbatas, ya. apa namanya di-upgrade, misalkan nggak bisa pakai drone, bisa pakai UAV yang dia terbangnya bisa satu hari full langsung disapu seperti itu sih. Wah, mantap Jadi itu. terkait waktu juga teknis pengerjaan bisa disesuaikan kayak gitu sih. Berarti dari bagus pilih yang full di screening ya Full. untuk Monef Iya, dan Hanif. Lebih baik lagi tadi tambah sampel beberapa lokasi, nggak harus semuanya tapi beberapa lokasi pilih sampel seperti itu. Nggak, Untuk ini yang kan di daratnya. Oh, di Ya, daratnya untuk daratnya. cross check Oh, lah istilahnya. darat ya, cross check. Nggak semuanya juga. Tapi kalau foto drone memang saya sepakat harus semuanya tercover gitu. Jadi Berarti, nggak, oke. kita nggak boleh mengutamakan asal yang penting cepet gitu. Gimana caranya nerbangin drone cepet supaya semuanya tercover. Padahal nanti kesulitannya setelah selesai nggak bisa kejahit fotonya, bener-bener. itu yang paling bahaya. Jadi nanti Dan kita nggak bisa dihitung bibitnya nggak berapa. bisa ya. dihitung, luasannya nggak bisa dihitung. Jadi Ya, itu betul. nanti akan datanya akan apa ya, error gitu pada sesungguhnya areanya sudah sesuai dengan perencanaan 20 hektar misalkan, kita ngedrone-nya ternyata cuma ketemu 15 hektar. Padahal itu kesalahan dari Monefnya, si drone-nya misalkan semacam itu. Jadi mau nggak mau kita harus mengutamakan cakupan keseluruhan dari area perencanaan penanaman yang sudah dilakukan komplek itu tadi full, ya tercover semuanya, di foto satu persatu. Oke. Kalaupun nggak selesai dalam satu hari ya besoknya harus dilanjutkan, nambah hari terus kayak gitu. Yep. Harus Ya, kayak gitu. berarti Misalkan cuma bawa semuanya. baterai 3 belum tercover semua, ya udah pulang, ngecas dulu berangkat lagi, Oke. atau bawa baterai lebih banyak. Semakin luas otomatis waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Memang konsekuensinya memang Betul seperti betul. Berarti memang Monef ini bisa dianggap krusial dan important, hampir sebanding dengan bobot pelaksanaan dan perencanaan. ya. Dan normalnya memang, dan pada umumnya yang udah terlaksana ini setelah sebulan 2 bulan berikutnya dicek itu akan nanti dilakukan penyulaman untuk bibitnya. Oh, berarti ini udah beda tahapan nih, udah Monef nih terus Iya, penyelaman. Monef itu salah satu juga kita ngelihat yang di darat ya, melihat tapi ini jangka jarak dari selesai nanam sampai Monefnya jauh ya, misalkan seminggu 2 minggu, bukan yang satu hari gitu, enggak. Seminggu 2 minggu sebulan gitu kita cek yang di darat, lihat oh ini ada yang mati, ini ada yang mati, oh area ini ada yang perlu disulam dan sebagainya. Monef itu sekaligus menentukan titik-titik di mana yang perlu dilakukan kegiatan penyulaman. Oke, oke. Dan memungkinkan nggak nih misalkan pas di Monef ternyata luasannya kurang, oh ini yang kurang nih, kita tambah untuk daerah yang kurang, bisa seperti itu juga. Sangat memungkinkan karena gini, kegiatan penanaman yang saya pahami itu saat ini ada 2 macam ya, yang dia basisnya yang penting jumlah bibitnya tercukupi, maksudnya target bibit atau target luasan gitu. Nah kalau misalkan targetnya adalah luasan, otomatis jarak tanam ini sangat perlu diperhitungkan, dalam artian Ya. kalau misalkan 1 kali 1 meter, ya udah 1 kali 1 meter semuanya, 1 hektar, 10 hektar, 20 hektar harus 1 kali 1 meter, karena itu kaitannya dengan jumlah bibit yang nantinya akan digunakan. Misalkan ternyata jumlah bibitnya udah ditanam semua, misalkan 10.000 bibit udah ditanam semua, tapi ternyata jarak tanamnya nggak 1 kali 1, otomatis luasannya akan berkurang, padahal jumlah bibitnya sudah semuanya ditanam kayak gitu. Jadi memang perlu agak diperhatikan banget untuk konsep yang basisnya yang diutamakan adalah luasan gitu. Kalau basis yang diutamakan adalah yang penting target jumlah bibitnya, jarak tanamnya mungkin nggak terlalu harus hati-hati ya gitu. Nah nanti itu hubungannya sama Monef juga nih, kalau jumlah bibit mungkin kesulitannya kita harus menghitung satu-satu setiap benar-benar. titiknya, dan itu mungkin dari sisi interpretasi drone dan peta nantinya akan lebih panjang prosesnya untuk mengetahui berapa jumlah bibit yang sudah tertanam gitu. Mungkin ada plus minusnya juga kalau menggunakan luasan dan menggunakan target jumlah bibit gitu sih. Ada yang perlu ditambahkan lagi terkait dengan Monef, pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan? Kalau skala proyek mungkin gitu sih. Kalau proyek gitu Skala ya, proyek gitu cukup ya. Intinya bisa dibilang sederhana. Kita ngedrone dari pilot drone ya, ngedrone area penanaman, kemudian dapat datanya, kemudian dimozaik jadikan satu, kemudian didigitasi, ditumpuk dengan perencanaan sesuai atau enggak, luasannya udah cocok atau enggak, udah selesai. Gitu. Kemudian yang di darat ngecek tanamannya ini ada yang mati atau enggak, kalau ada mati dilakukan penyulaman. Ya. Selesai.
Terus aku nambah tanya sih, Nis. Ya, gimana? Perlu nggak monitoring itu nggak hanya sekedar luas? Tapi apakah ada yang selain itu yang dimonitoring? Oh iya, ada kalau yang aku tahu ya, itu selain luasan dan selain juga bibit yang udah mati, itu adalah kaitannya sama hama, kemudian sampah. Yap. Sampah ya. Kedua hal itu saya pernah menemui itu di Python ya, kemudian itu di Kebumen juga pernah ada. Kalau yang di Python itu adalah sampah. Jadi setelah kegiatan penanaman, karena nggak tahu ini pengaruh arus seperti apa, sehingga tempatnya tuh banyak banget sampah gitu. Akhirnya mangrove-nya ini nanamnya bukan propagul tapi bibit ya, udah ada daunnya. Jadi setelah selesai terjadi pasangnya surut, banyak plastik-plastik yang ngikat di daun-daun mangrove yang sudah ditanam, dan itu menyebabkan kematian yang lumayan parah gitu pada saat itu. Jadi solusinya kalau seperti itu ya harus rutin ada tambahan biaya atau tenaga untuk membersihkan itu gitu. Kemudian untuk yang hama, sebenarnya dibilang hama karena jumlahnya, populasinya nggak wajar ya. Kayak contohnya misalkan tritip, dia nempel di bagian-bagian akar atau batang dari bibit yang baru ditanam, sehingga itu menghambat pertumbuhan dan terjadi kematian pada akhirnya gitu. Jadi banyak sekali sih yang kompleks ya, cuma yang secara umum tadi itu. Ya itu secara ekologi. Dari segi fisik juga ada. Contoh panjang acir, lebar acir itu harus dimonef juga, jumlahnya acir berapa. Terus sarana prasarana lainnya kayak mungkin skop atau perahu itu juga dimonef. Terus berapa tenaga kerjanya, ketinggian propagul yang ditanam itu ya, perlu itu dicek juga sebenarnya. Ya, misalkan kontraknya harus ketinggian segini dan segini, pelaksanaan udah itu juga perlu dicek. Perlu dicek semua karena itu berkaitan dengan perencanaan di awal, karena sudah disepakati sekian dengan harga sekian, harus realisasinya harus sama gitu, nggak boleh dikurang-kurangi ataupun ditambahkan seperti itu. Mungkin segitu bahasan terkait tahapan monef penanaman mangrove skala proyek. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi cash rover yang ada di balik layar ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semangat mangrover.